Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, maka adabku sangatlah pedih, kata Allah begitu. Jadi tidak ada pilihan yang lebih cerdas untuk kita lakukan kecuali bersyukur, supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita bertambah, mungkin kuantitasnya, mungkin kualitasnya. Karena itu ayo sama-sama mengucapkan hamdalah sambil dibayangkan ya nikmat-nikmat yang kita berharap nikmat itu menemani kita lebih lama gitu. Mungkin keluarga atau pekerjaan atau rezeki, mungkin ya dibayangkan satu-satu ya sambil mengucapkan hamdalah. Ya, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Tidak lupa majelis ini disyukuri juga biar tambah kualitas dan kuantitasnya. Ayo sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, kenapa majelis ini penting? Kalau ngaji bisa di mana aja. Di YouTube, di banyak lah kiai-kiai terkenal dan luar biasa. Tapi majelis ini nggak tergantikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum, fi buyutin min buyutillah, di rumah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berarti di masjid, yaqra'una al-Qur'an, membaca Quran, wa yatadarasunahu, mempelajarinya, illa khuffat alaihimul malaika, kecuali malaikat turun melingkupi sayapnya, nutupin kita semua, melindungi kita semua. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, digelontorkan rahmat Allah SWT sebesar-besarnya. Wa nuzilat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketenangan. Jadi 3 hal ini yang tidak diperoleh ketika kita ngaji di YouTube. Apa tuh? Perlindungan malaikat, rahmat Allah, sama ketenangan dalam hati. Rahmat Allah ini penting bagi kita karena kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, tidak akan menyelamatkan kamu dari neraka amalmu, tidak akan memasukkan kamu ke surga amalmu, tidak juga saya. Artinya Rasulullah tidak masuk surga karena amalnya, tidak selamat dari neraka karena amalnya. Illa rahmatullah, kecuali karena rahmat Allah SWT. Jadi rahmat Allah ini di mana saja kita kejar, termasuk di majelis seperti ini. Itulah sebabnya majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim ini penting. Karena dia tidak tergantikan dalam 3 hal yang sangat kita butuhkan. Selanjutnya hadirin sekalian, setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat ini hadirin sekalian
di salah satu lembaran Al-Quran ditulis berhadap-hadapan dengan laknat. Ya. Jadi di atasnya ayat tentang rahmat, di bawahnya ayat tentang laknat. Jadi salawat ini adalah lawan dari laknat. Laknat lahir dari kebencian. Kalau seseorang benci kepada seseorang, maka akan muncul caci maki pertama-tama. Ya, benci dulu, lalu caci maki, lalu nanti muncul doa-doa yang buruk. Nah, kalau orang Sunda bilang cing modar sia, cing gering sia, cing balangsak lah segala macam gitu. Doa-doa yang buruk. Itu jadi kutukan, jadi laknat. Nah, salawat itu lawan dari laknat. Jadi salawat tidak mungkin muncul kecuali dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari cinta itu kemudian lahir pujian-pujian, di mana kita sebut Nabi Muhammad, kita puji. Lalu doa-doa yang baik. Misalnya setelah azan kita berdoa, semoga engkau ya Allah memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu. Lalu yang terakhir, kalau kita sudah cinta, akan muncul keinginan untuk mengikuti, untuk ngefans gitu ya. Seperti anak-anak K-pop sama idolanya. Idolanya cukur cepak, ikut cepak. Idolanya joget-joget juga gitu. Nah, kita harus seperti itu kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu puncaknya salawat itu adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya ingin menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Adibu auladakum hubban nabiikum. Ajari anak-anakmu cinta kepada nabimu. Karena nggak mungkin bisa bersalawat kalau nggak cinta. Maka sediakan di rumah itu selain kitab Quran, kitab hadis, satu lagi kitab sejarah Nabi. Ya. Dan itu baca sama bapak-bapak baca sama anak-anak ya. Kita baca setiap hari, direnungkan, dirasapkan sehingga tertimbul rasa cinta. Mumpung anak-anak kita masih kecil ya. Mungkin bapaknya baca, anaknya dengerin gitu. Dicoba seperti itu, mudah-mudahan muncul rasa cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW di diri kita juga di anak-anak kita. Baik, hari ini saya mau membahas berkurban dalam syariat Islam. Kurban itu dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoroba yakrobu kurbanan, artinya dekat. Nah, kalau qoroba yukoribu takriban artinya mendekatkan. Jadi qoroba yakrobu kurbanan itu artinya dekat. Ya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qaraba qurbanan. Ceritakanlah oleh kamu cerita dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil dengan benar ketika mereka mendekatkan kurban. Nah, Qabil berkurban, Habil berkurban, yang diterima kurbannya Habil yang berupa hewan ternak. Kurbannya Qabil yang berupa pangan tumbuh-tumbuhan tidak diterima karena Qabil mempersembahkan hasil panen yang jelek gitu. Sedangkan Habil mencoba mencari ternak terbaik kemudian dikurbankan. Nah, kurban ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya adalah dekat gitu. Secara syariat, kurban adalah hewan ternak yaitu berupa unta, sapi, kambing, ini satu lagi sama domba yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari nahar. Hari nahar itu 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi ada 4 hari waktu yang tersedia, kita semua boleh pilih waktu yang pas gitu. Ya. Jadi kurban itu identik kepada hewan yang disembelihnya. Itu apa? Ada 4. Unta, kalau nggak unta, sapi atau kerbau. Kalau nggak sapi, kambing atau domba. Itu 4. Ini sejarahnya, ini sejarah kurban.
Tadi saya sudah ceritakan, yang pertama kali kurban itu Qabil dan Habil. Waktu mau menentukan siapa istri dari mereka berdua atau yang berhak terhadap salah seorang perempuan waktu itu. Anda sudah tahu ceritanya belum? Jadi Nabi Adam tuh setiap melahirkan istri Siti Hawa itu kembar. Qabil sama kembarannya, cantik kembarannya. Habil sama kembarannya. Nah, supaya terjadi variasi, disilang gitu. Jadi Habil kawin dengan dengan saudara kembarnya Qabil. Qabil harus kawin dengan saudara kembarnya Habil. Nah, Qabilnya nggak mau gitu. Lalu kata Habil, ya udah kita buktikan, kita kurban gitu. Mana yang diterima ya silakan. Ternyata kurban Habil yang diterima. Kemudian Qabilnya marah, ambil batu, dihajar kepalanya, meninggal. Habilnya itu kisah pembunuhan pertama dalam Islam. Lalu Allah menurunkan burung gagak. Kemudian burung gagak itu kelahi, mati salah satu. Lalu burung gagak yang hidup menggali tanah, dimasukkan burung gagaknya ke tanah, ditutup. Kata Qabil, oh begini rupanya cara mengurus orang mati. Lalu dia ikuti dengan perasaan menyesal. Kemudian yang berkurban kedua kalinya yaitu Nabi Ibrahim. Dia mengorbankan Ismail. Waktu itu atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Nah, ditanya, ini aro fil manami anni azbahuka. Aku melihat diriku dalam mimpi, aku menyembelih kamu. Maka bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail menjawab, ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, waktu Ismail sudah diletakkan di atas batu, kemudian pisaunya sudah di leher, lalu diganti Nabi Ismailnya dengan domba yang besar. Gitu. Ini di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah, tradisi ini yang kemudian dilakukan oleh kita sekarang, gitu ya. Tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam Islam itu sendiri, kurban mulai disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua hijrah, berarti di Madinah ya. Seperti disyariatkannya Idul Adha tahun kedua hijriah, dan sholat Idul Fitri tahun kedua hijriah, zakat fitrah tahun kedua hijriah. Jadi setelah 1 tahun Nabi menetap di Madinah, kemudian tahun keduanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, zakat fitrah dan kurban ini disyariatkan. Nah, ini ayat yang tadi ya. Nah, sekarang dalil kurban. Ada banyak dalil yang memerintahkan orang berkurban, tapi yang paling jelas itu surat Al-Kautsar yang tadi saya baca ya. Kita baca sama-sama supaya majelis ini tadi termasuk majelis yang membaca Quran dan mempelajarinya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah SWT. Perhatikan oleh bapak-bapak sekalian, ayat yang pertama merujuk kepada Al-Kautsar. Bapak-bapak sudah diberi nikmat yang banyak. Ya, ini memang kaknya itu mula-mula untuk Nabi Muhammad, tapi setelah Nabi Muhammad wafat, tentu untuk kita. Aku sudah memberi kamu nikmat yang banyak, maka sebagai tanda terima kasihnya, sholatlah kamu, berarti sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, itu tanda syukur kita atas rezeki kita atau nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan setahun. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang membenci engkau Muhammad, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Jadi pilihannya ada dua.
Ada Al-Kautsar, ada Al-Abtar. Mau pilih yang mana? Mau terus dapat rahmat Allah yang banyak, atau mau terputus dari rahmat Allah yang banyak? Banyak cara memutuskan itu. Putuskan umurnya, putuskan sehatnya, putuskan jalan rezekinya, banyak. Kalau ingin Al-Kautsar ini terus mengalir, ya syaratnya yang tengah ini, berkurbanlah, ya gitu. Kecuali kalau nggak butuh lagi, ya terserah kalau nggak butuh lagi. Nah, bagaimana hukum berkurban? Nah, hukum berkurban ada dua menurut para ulama. Yang pertama, wajib. Nah, yang mewajibkan siapa? Ini nih, Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa berkurban itu wajib karena ayat yang tadi, fasholli li rabbika wanhar. Ini kan perintah nih, sholatlah dan berkurbanlah. Dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Perintah pada dasarnya menunjukkan wajib. Karena itu kemudian mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib. Namun Imam Syafi'i ini yang dianut oleh umumnya orang Indonesia, berpendapat bahwa hukum kurban itu sunnah berdasarkan hadis. Nah, ini hadis yang menolak kewajiban kurban. Apa itu? Hadisnya berbunyi seperti ini, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk memotong kurban, tapi dia sunat untuk kamu. Jadi usul fikihnya begini, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil ala khilafi. Perintah pada dasarnya menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang membantah. Nah, Imam Syafi'i menurunkan derajat hukum berkurban dari wajib ke sunnah karena ada dalil yang membantah, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dicek di kitab Kifayatul Akhyar jilid 2 halaman 235. Nah, sekarang sunnahnya sunnah bagaimana? Nah, kata Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sama seperti sholat id, bahkan perempuan yang haid aja disuruh datang ke lapang tapi tidak sholat, itu dengerin khutbahnya. Makanya sholatnya di lapang supaya orang yang haid bisa datang. Kalau di masjid kan nggak boleh, yang haid, yang junub nggak boleh. Gitu. Nah, kenapa sunnah yang sangat dianjurkan? Karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan rizki, kelapangan rizki, tidak berkurban, nggak usah datang lagi, nggak usah deket-deket lagi. Datang aja, deket-deket aja nggak boleh. Nggak usah deket-deket lagi ke tempat sholat kamu. Jadi bapak-bapak sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, nggak kurban, diusir. Ngapain kesini? Nggak usah deket-deket lagi, gitu katanya. Karena itu kalau punya kemampuan maka berkurbanlah. Nah, yang kedua, bapak-bapak yang saya hormati, berkurban itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya satu kurban cukup untuk seluruh keluarga. Jadi nanti saat berkurban, bapak ikrarkan, ini dari aku dan keluargaku. Keluargaku itu yang mana? Yang dalam pikiran bapak, bisa anak, istri, orang tua yang masih hidup, yang masih meninggal, saudara, gitu. Bebas. Bayangkan keluarganya seperti tadi kita membayangkan nikmat Allah itu waktu baca Alhamdulillah. Lalu katakan, ya Allah, ini dari kurban dari aku dan keluargaku. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Kata Rasulullah waktu kurban, Allahumma ya Allah, hadza minni wa mimman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari orang-orang yang tidak bisa berkurban di antara umatku. Itu. Jadi ini namanya fardu kifayah. Seperti memandikan mayat, gitu, menguburkan mayat. Nah, itu kan kalau itu fardu kifayah ya, artinya harus gitu. Nah, ini sunnah kifayah. Ya, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Ya, ini perhatikan ya.
wahai manusia, hendaklah setiap satu keluarga berkurban 1 ekor kurban setiap tahun. Jadi kurban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kan ada yang beranggapan, oh kan udah dulu, kapan? Wah 10 tahun lalu saya mah udah duluan gitu. Ya itu 10 tahun yang lalu, tahun ini mana gitu ya. Cukup 1 keluarga 1. Ya saya berarti di rumah gitu, satu rumah 1 gitu ya. Nah keluarganya siapa? Bayangkan aja yang menurut kita keluarga ada dalam tanggung jawab kita gitu, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi niatkan untuk yang hidup dulu baru yang meninggal ya, gitu caranya. Nah sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan man kana lahu sa'atun. Siapa yang diberi kelapangan rezeki itu, yang tadi hadisnya ini ya, man kana lahu sa'atun. Nah, siapa itu? Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan orang yang punya kelebihan harta adalah orang yang punya kelebihan harta seharga hewan kurban, sisa dari belanja kebutuhan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 punya uang di dompet 3.800.000, sisa belanja, sisa bayar cicilan, sisa macam-macam. Uang itu walaupun bukan uang dingin tapi agak anget-anget gitu, sunnah beli gitu. Titip. Nah, kalau ke masjid Rodotul Jannah berapa? 3.800.000. Nah, itu yang disebut dengan man kana lahu sa'atun. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Makanya hukumnya sunnah. Itu supaya tidak nyusahin kan, isi duit naon gitu kan ya. Paham ya yang ini ya? Nah, Imam Hanafi yang mewajibkan mengatakan seperti ini. Yang dimaksud dengan man kana lahu sa'atun adalah orang yang memiliki harta sebesar nisab zakat. Nisab zakat itu di 83 gram emas. Sekarang harganya 1.200.000, berarti sekitar 90 juta. Orang yang punya duit dingin 90 juta ya, simpanan setelah semua pengeluaran dikeluarkan, ternyata pas tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah tabungannya 90 juta. Wajib kurban. Pantas wajib ya. Kenapa? Uang dinginnya 90 juta. Nah, kalau Imam Syafi'i sunnah aja. Kenapa? Oh, uangnya uang panas dingin. Uang meriang kayak saya nih. Kayak saya meriang nih sekarang. Uang panas dingin. Nah, sekarang menurut Imam Malik, apa yang dimaksud dengan orang yang man kana lahu sa'atun? Nah, yang disebut dengan orang yang man kana lahu sa'atun adalah orang yang punya kelebihan harta sebesar hewan kurban, berarti 3.800.000, sisa dari kebutuhan pokok selama setahun. Jadi setelah bayar ini, bayar itu, ada tabungan 3.800.000. Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu wajib. Kalau Imam Syafi'i kan bukan tabungan. Ya uang itu tadi, uang cash flow ya. Mungkin besok ada kebutuhan lain yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau Imam Malik kenapa mewajibkan? Karena memang uang tabungan, uang bersih gitu. Uang sisa nabung gitu. Ada 3.800.000, wajib kata Imam Malik. Jadi sebetulnya pendapat mereka nggak bertentangan ya. Nah, yang terakhir, menurut Imam Hambali ya, yang dimaksud dengan orang man kana lahu sa'atun adalah orang yang sanggup menghasilkan harta sebesar hewan kurban, artinya 3.800.000, sanggup nih. Walaupun harus hutang dulu. Misalnya kurbannya kan sekarang tanggal 17. Betul ya? Tanggal 17 Juni ya. Dia sudah kebayang tuh nanti tanggal 1 saya gajian sekian, sisanya 3.800.000. Nah, jadi saya sanggup nih gitu. Hutang dulu supaya bisa kurban itu
Misalnya saya gajian tanggal 1, duitnya nggak ada, ya ngomong dulu ke Pak De, talangin dulu dong gitu. Nanti tanggal 1 saya bayar. Saking harusnya, karena nggak mau ditolak, datang ke masjid. Rela gitu kita datang 5 kali sehari semalam. Kan tuan rumahnya Gusti Allah. Ya, di sini. Terus kata Gusti Allah, ngapain ke sini? Kurban gitu. Sono. Aduh, nggak enak kan? Diusir. Gak ditanya, diusir. Ngeri lah. Nah, sekarang hewan kurban. Kenapa hewan kurbannya hanya 4? Karena ada ayat Qur'annya. Nggak boleh hewan kurban itu kelinci gitu. Rusa, nggak boleh. Menjangan, nggak boleh, walaupun lebih enak mungkin. Ayam gitu. Ya, beli ayam 3.800.000 nggak bisa. Telur nggak bisa. Karena ada ayatnya, nih ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, dan bagi setiap umat kami jadikan manasiknya, itu kurbannya, untuk mengingat nama Allah atas apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka. Nih kata kuncinya. Karena kami sudah memberi rezeki. Ya. Min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Nah, hewan ternak itu ada 4. Unta, sapi, domba, kambing. Unta yang boleh dikurbankan yang umurnya 5 tahun lebih. Satu ekor boleh untuk 10 orang. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kunna ma'an nabi fi safarin fahadorul udhiya pastarokna fil baqari sab'ah wa fil ba'iri asrah. Ini hadisnya. Yang ini nih. Ibnu Abbas, kunna ma'an nabi fi safarin fahadorul udhiya pastarokna fi baqari sab'ah wa fil ba'iri asrah. Dari Ibnu Abbas, kami bersama Nabi dalam satu perjalanan. Nah, karena lagi dalam perjalanan, uangnya terbatas, maka kami berserikat, bekerja sama untuk bisa berkurban. Sapi untuk 7 orang dibagi 7 orang, onta dibagi 10 orang. Nah, sapinya yang bagaimana? Yang berumur 2 tahun lebih. Kalau kambing umurnya 1 tahun lebih, kambing ya, yang janggotan tuh kambing. Nah, kalau domba 6 bulan lebih. Nah, ini ayatnya. Sama binatang ternak itu yang disebut bahimatul an'am ini penjelasannya. Sama niatu azwaj minad dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnaini kul az-zakarani harrama amisnaini amastamalat ali arhamul isnaini nabi'ni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa minal ibil isnaini wa minal baqar isnaini kul az-zakaraini harrama amisnaini amil unsayaini amastamalat alai arhamul unsayain. Ya, maaf ya, salah baca. Ada 8 katanya. 8 pasang yang disebut dengan binatang ternak. Kambing 2, kambing 2 itu laki perempuan, domba 2 laki perempuan. Ya, yang ini ibil itu onta 2 laki perempuan, bakori sapi 2 laki perempuan. Itu disebut binatang ternak ada 8. Kita singkat jadi 4 saja. Onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing sama domba. Ya. Laki perempuan. Kalau di sini sama aja. Mau laki-laki mau perempuan gitu. Nah, tapi nanti ada pertimbangan ekologis bahwa yang dikurbankan itu lebih baik yang jantan supaya yang betinanya tetap bisa reproduksi gitu. Gitu ya. Ini sudah tadi ya. Kenapa harus ini 5 tahun, ini 2 tahun, ini 1 tahun, ini hadisnya. Kita lewat saja ya. Dan Jabir kalau Rasulullah SAW latad bahu illa musinnah illa ayya'saru alaikum patad bahu jad'ah minadokni. Kata Jabir, Rasulullah bersabda, jangan kau sembelih kecuali yang umur sudah 1 tahun, kambing.
Tapi kalau susah cari domba yang umur 6 bulan. Gitu. Nah, ini yang nggak boleh dikorbankan, yaitu kurban itu harus sehat, tidak cacat. Tidak sah berkurban dengan hewan yang sakit atau cacat kalau Anda tahu. An-Bara bin Ajib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fid duhaya al-awra al-bayyinu awrahu al-marida al-bayyinu maradahu al-arja al-bayyinu dal'uhu wal kasirah allati la tunki. Tidak boleh berkurban dengan hewan kurban yang 4, yang buta sebelah dan jelas kebutaannya, yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, yang kurus seolah-olah tanpa daging dan sumsum. Nggak boleh gitu. Nah, kecacatan lain pada hewan nih, kalau tadi nggak boleh ya. Nah, kalau ini makruh. Ada yang makruh dikurbankan, yaitu yang sebagian atau seluruh telinganya, yang sebagian atau seluruh telinganya terpotong, atau yang tanduknya pecah atau patah, itu makruh. Ya, ada juga yang cacatnya tidak pengaruh pada hewan kurban, namun kurang sempurna, misalnya giginya ompong kayak saya. Sini ompong. Nih. Jadi kalau kambing harus yang sudah ompong ya, sebab kayak saya. Tidak berekor, berarti buntet ekornya, atau bunting, lagi bunting tuh, makanya nggak boleh, lebih baik dihindari yang betina ya. Tidak berhidung, kumaha tidak berhidung ya, demes gitu. Mungkin ininya apa, iya mungkin terpotong gitu ya. Intinya cari yang bagus. Nah, ada yang nanya ke saya, Pak, katanya waktu ngisi pelatihan di Cikole ya, di pusat pelatihan BPP Cikole. Bagaimana kan kalau sapi suka ada dikasih ini ya di telinga, ditandain gitu, atau dikasih cap. Nah, ya itu ini termasuk yang makruh ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu tanda bahwa sudah sehat ya, sertifikat sehat di situ. Lebih baik yang sertifikat sehat daripada yang ininya mulus tapi belum diperiksa gitu. Kalau itu kan jelas sudah diperiksa sama dinas peternakan. Nah, sekarang waktu penyembelihan kurban. Kapan mulai? Startnya adalah setelah sholat dan khutbah pada hari Idul Adha, itu 10 Zulhijjah. Man nahara qabla sholat fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuk. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha itu mah buat masak-masak, bukan kurban gitu. Jadi setelah sholat dan khutbah. Nah, sampai kapan finishnya? Sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kalau Zulhijjahnya 10 Zulhijjahnya tanggal 17, tambahin aja 17, 18, 19, 20 maghrib finish. Jadi kalau belum ada tanggal 10, mudah-mudahan ada rezeki tanggal 11. Potong tanggal 11. Belum ada tanggal 11, tanggal 12. Belum ada tanggal 13 gitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pasti ada. Gitu. Rukun menyembelih kurban ada 3. Satu, ada penyembelihnya. Nah, siapa? Nanti saya usullah supaya ada dari masjid sini diajak ke pelatihan Cikole ya. Kan dikasih pisau dan cara menjatuhkan sapi, cara nyembelihnya. Kedua, hewannya. Ini ada hewannya. Ini nggak ada, nggak bisa. Hewannya nggak bisa. Terus ada alatnya. Ini alatnya nih, pisaunya. Nah, pisaunya ini harus benda tajam. Semua benda tajam kecuali gigi, kuku, tulang, mungkin hinis ya. Babu nggak boleh. Kasihan. Jadi ya pakai yang tajam ya. Nah, sekarang caranya. Ini caranya, nih belum ke caranya. Nah, pertama, binatangnya digulingkan
ke sebelah rusuk yang kiri agar mudah menyembelihnya menghadap ke arah kiblat. Jadi harus gini berarti ya. Nah, gini. Nah, gitu. Ya, menghadap kiblat. Gitu. Kalau si penyembelihnya tangan kanan, kalau si penyembelihnya tangan kiri, kidal, berarti ngadepnya ke sana hewannya. Gitu. Ke kanan tergantung fleksibilitas yang tergantung kesanggupan yang motong, tangannya yang mana gitu, yang main. Yang penting menghadap ke sana. Yang menyembelih menghadap kiblat. Ya, si hewannya juga menghadap kiblat. Kemudian membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Sunda, bahasa yang kita bisa ya. Gitu. Kalau mewakili orang sebut di situ. Ya, ulangi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, salawat ya. Kalau mau pakai Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja. Bismillah. Kemudian takbir Allahu Akbar. Gitu kan gampang ya. Salawat, bismillah, takbir. Kemudian bilang, ya Allah, ini dari Engkau untuk Engkau. Allahumma hada minka walaka. Artinya, ya Allah, ini dari Engkau untuk Engkau. Gitu. Dari Engkau duitnya untuk Engkau. Gitu. Kemudian tambah doa, ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku. Mau dibayangkan biar cepat boleh, sebut satu-satu boleh. Biasanya kebayang lebih cepat ya. Ini dari aku dan keluargaku. Atau kalau mewakili orang, ya Allah terimalah dari, makanya suka ada catatannya. Si Anu. Itu yang motong sebut ini. Kemudian peristiwa terakhir yang penting, ada an-nahru. Wanhar itu itunya an-nahru. Nahru itu memutuskan saluran pencernaan dan saluran pernapasan dan dua urat saluran darah, pena dan satu lagi arteri. Saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh vena dan arteri. Putus semua, yang 4 itu selesai. Sebutnya al-wadajain. Nah, gitu katanya. Itu ada 3 menit lagi. Kebut ya. Adab menyembelih hewan kurban sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, pisaunya harus tajam. Gitu. Nggak boleh yang tumpul. Kenapa? Karena Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Karena itu Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik. Karena itu kalau menyembelih maka sembelihnya dengan baik, yaitu tajamkanlah pisaumu, ya, tajamkanlah pisaunya, set gitu. Yang kedua, kalau ngasah pisaunya jangan depan hewan, nanti nangis. Apalagi sambil dibilang, kamu saya potong, jangan. Ini ada hadisnya nih, saya nggak usah bacain ya. Kemudian jangan menyembelih di depan hewan yang lain. Jadi ya ditutup lah, atau hewannya suruh menghadap ke yang lain, gitu, ke arah lain. Jangan sampai dia melihat temennya disembelih. Ya, makanya banyak yang berontak kan, karena banyak yang ridho juga itu hewan itu. Banyak yang nangis berontak. Itu harus ditenangkan sama orang yang korbannya. Kemudian tunggu hewan itu mati dengan sempurna. Jangan karena buru-buru geser, wah, masuk lagi geser, jangan. Tunggu mati dulu. Gitu. Nah, ada 2 menit lagi. Penanganan hewan kurban pasca penyembelihan. Pertama, kalau sudah niat kurban, misalnya hari ini niat kurban, udah masuk Dzulhijjah, tanggal 1 niat kurban. Jangan potong kuku dan cukur sampai kurban.
Gitu. Kalau niatnya tanggal 9, nah dari tanggal 9. Kalau niatnya tanggal 7, tanggal 7. Ada duit nih, saya niat kurban. Nah, udah berhenti, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Yang kedua, perhatikan standar kesehatan. Jadi kurbannya itu memang pas penyembelihan itu udah selesai, tetapi ada kewajiban membagikan daging hewan kurban itu ke tetangga-tetangga, ke orang-orang yang kita cintai, ke orang sekitar. Maka perhatikan sisi kesehatan, terutama lagi nyisir kotorannya, bersihin kotorannya. Kotoran jangan sampai dicampur dengan daging. Karena kita lagi ngomongin makanan. Makanan itu harus bersih ya. Jadi tujuan kurban itu adalah tersedianya daging yang layak setahun sekali bagi semua orang. Karena menurut penelitian orang butuh makan daging sekali setahun. Maka semua harus dibagi. Jadi daging kurban itu bukan untuk orang miskin, untuk semua orang. Yang minta, nggak minta, yang kaya, yang miskin, beri. Itu. Gantungin di mana? Depan rumahnya atau di mana? Kalau ada orangnya, kalau nggak ada, deket tahu di komplek kita misalnya nggak ada orangnya, jangan, nanti busuk kan. Gitu. Ya. Jadi itu pesta semua orang. Bahkan tetangga kita non-muslim kasih, yang ahli kitab kasih juga. Ada misalnya tetangga non-muslim kasih gitu. Jangan sampai kita pesta, nyate tetangga cuma dapat baunya doang. Jangan. Orang Islam itu harus baik ya. Harus baik. Apa sih susahnya ngasih? Ya. Ini nih ya ini perhatian dari kita. Kasih aja. Ada beberapa kan saudara kita di sini dikasih. Ini ada nih. Maka makanlah. Nah, terus bapak-bapak boleh makan daging itu. Ini ada perintahnya, malah harus makan. Fakulu minna, makanlah dari kurban itu. Jangan bapak kurban nungguin kurban orang lain. Jangan. Kenapa nggak mau makan? Oh, nanti di Siratul Mustaqim. Kalau saya makan pahanya satu, nanti dombanya nggak punya kaki satu. Dulu nggak bisa, bukan gitu. Makan aja. Ini perintahnya dimakan dan beri makan orang yang tidak minta dan orang yang minta. Berarti orang kaya juga dikasih ya. Yang jaim kasih juga. Yang kelihatan, wah dia mau bisa beli sate. Iya bisa beli sate, tapi nggak dibagi daging itu merasa dia dikucilkan. Jadi kasih aja, ya. Kemudian ini gimana nih? Mana perimbangannya? Yang dimakan sepertiga, ya. Kalau bapak punya kerabat jauh, misalnya ingin beri hadiah, ambil juga sepertiga. Nah, yang sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Gitu. Jadi ini yang dikasih ke orang kaya, tetangga yang non-muslim, ini yang ini. Nih, bagian yang ini. Ini yang bagian fakir miskin. Pokoknya kasih untuk semua. Gitu. Yang rata. Ya. Di komplek, misalnya komplek udah beres, keluar komplek. Bagi ini ya, di Al-Mughni. Kasih makan keluarganya sepertiga. Dikasih makan fakir miskin sepertiga. Dikasih hadiah ke orang yang dia sukai sepertiga. Ini kata penulis Al-Mughni. Itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak. Satu masalah kurban, satu dua kurban, tapi masalah penyembelihan. Uhud. Kalau yang pertama soal kurban, tadi kan disebutkan tidak boleh cacat atau pincang. Misalkan itu udah beli di pasar kurban, hewan kurban udah bagus. Tapi dalam perjalanan kalau jauh dari Jawa ke Bandung, patah hati. Apakah itu tetap sah ataupun tidak? Baik. Yang kedua adalah saat kita beli makanan di luar, misalkan ayam bakar, kita tahu pas dilihat lehernya hanya ditusuk, tidak sempurna. Banyak tuh kejadian, banyak tidak ada ini bolong. Itu kan tidak sah. Iya. Kalau itu haram, itu kita buang itu begitu. Iya. Kejadian di saya, akhirnya saya buang. Iya. Saya buang makan gitu. Tapi rasa dia beri makan oleh saya, akhirnya saya buang aja deh. Iya. Itu bagian kedua. Baik. Mengenai yang kedua dulu ya.
Kalau udah jelas dan yakin kita, oh ini nggak benar nih cara motongnya, jangan Pak, jangan dimakan. Makanya cari tukang jagal yang bertanggung jawab. Bertemanlah dengan pemotong hewan yang bertanggung jawab, yang syar'i gitu, cari gitu. Dilihat ininya, yang motongnya siapa gitu ya. Ini harus hati-hati kita, walaupun di negeri muslim banyak juga yang haram jadah ya. Iya bener, hati-hatilah. Tapi kalau mau husnuzon, ya udah kenal husnuzon, ya nggak masalah. Makanya para tukang jagal biasanya haji. Kenapa? Untuk meningkatkan itu trust, untuk meningkatkan kepercayaan. Gitu. Jadi kalau sudah punya langganan dari orang soleh, baik, potong ayamnya benar. Nah, termasuk juga yang sudah jadi, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Makanan tuh gini, makanan haram itu haknya cuma neraka. Kebayangkan kasih makan anak istri, kasihan mereka. Kita beli ayam bisa lagi nanti. Jadi kalau ayam itu kita yakin cara potongnya nggak benar, orangnya nggak benar, nah, itu harus dihindari. Memang berat ya, memang berat. Kan lebar 70.000 aduh 70.000, tapi daripada jadi matak ya, jadi matak, hindari Pak. Itu udah benar ya, saya terima kasih sudah melakukan itu ya. Nah yang kedua sekarang mengenai beli hewannya dulu asalnya sehat, datang ke sini pincang, patah atau pincang. Nah, itu jelas kena hadis ini nih, jelas kena hadis ini. Nih, makanya minta garansi lah. Ini nggak bisa di tawar-tawar ini tuh. Ini jelas ini dari Nabi. Saya nggak bisa memberikan pendapat melebihi beliau. Kata beliau begitu sudah. Ini ayat hadisnya. Arba'un la tajuzu fid-duhaya. 4 tidak boleh dalam dikurbankan. Gitu. Al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang buta, yang jelas butanya. Al-marido al-bayyinu maroduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Kayak saya tuh nggak boleh dikurbankan. Jelas itu kergering. Al-arja'u al-bayyinu dal'uhu, yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Nggak boleh gitu. Ya nggak bisa saya mengatakan lebih dari ini. Begitu. Itu udah Pak, kemarin dulu ya udah gitu. Tapi kan Allah tahu niatnya. Gitu? Kata Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Yang sampai itu bukan darahnya, bukan dagingnya, yang sampai itu ketakwaan Bapak. Karena dulu nggak tahu, dimaaf berarti gitu. Oh nggak tahu. Sekarang udah tahu, berarti harus lebih hati-hati bahwa yang binatang yang akan disembelih itu betul-betul harus dalam keadaan fit gitu. Di pas lokasi pas disembelih gitu, nggak ada pilihan lain gitu. Kan jangan sampai seperti Qabil, niatnya mendekat tapi ada kekurangan tidak diterima gitu. Tapi kan yang udah mah udah, jangan dipikirin ke depan. Ada yang lain yang mau nanya? Enggak. Yang tadi tentang orang untuk memotong kuku rambut gitu ya. Ya. Ya sebelum kurban tadi kan ada ngomong niatnya. Ya. Niat kurban. Ya. Kalau kita niat 2 minggu sebelumnya kayak Pak, dia kan ini misalnya awal bulan nih, padahal masih ada jauh. Oh, mulai tanggal 1 Juli ya. 1 Juli ya. Jadi tanggalnya tidak di pas awal bulan. Gitu. Iya, awal bulan. Nggak boleh. Iya. Sebelumnya. Awal bulan. Soalnya kan tadi ada niat gitu. Kalau kita niatnya setahun yang lalu kan. Jadi jenglot, siga jenglot.
Saya merek nabung tahun harap rek ya, rek kurban ya 200.000 sebulan kan cukup ya 200.000 200 ya 240.000 ya kurang 300.000 sebulan set temenang potong kuku 12 bulan berarti kebayang bukan Pak tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah kalau niatnya di antara ini nah, niat itu ya udah beli hewannya itulah kita permudah aja ya sudah beli hewannya gitu udah beli hewannya kemudian saya niat kurban dengan hewan ini gitu gitu biar gampang. Kalau masih saya niat kurban tapi can beli itu mah can sah barang. Masih bisa apa ya tambah masih bisa gitu atau sudah bayar gitu misalnya Bapak sudah titip ke DKM ini uangnya nah, itu berarti sudah niat ya. Kalau masih di dompet kan niat saya belum Pak ini sudah bayar gitu ya gitu di tanggal 1 sampai 10 Julhijjah. Nah, ini nih ada beberapa soal ya yang ditanyakan orang-orang waktu di Balai Diklat itu. Barangkali ada cocok. Nah, katanya bagaimana memberi upah jagal dari bagian hewan? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Dibayar sama kulitnya, kepalanya? Nggak, jangan ya di sini. Berarti udah nggak masalah di sini. Jadi ya nitip ke 3.800.000 sudah dengan ongkosnya. Benar berarti. Nah, sekarang ini bagaimana menjual hewan kurban? Jual kulitnya gitu? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu harus pakai siasat untuk jual itu. Ya nggak boleh. Nggak boleh jual kulitnya, nggak boleh. Kasih dulu ke DKM atau ke siapa, misalnya ke Ari nih, gitu. Ari jual, gitu ya. Duitnya kuma Ari, kan geus milik Ari. Ini berniat kurban sekaligus akikah, boleh nggak? Ini nih kata para ulama nggak sah nih. Kalau mau kurban, kalau mau akikah ya. Gitu. Ada juga yang mengatakan sah gitu. Ini jenis kelamin kurban udah tadi ya. Nah ini daging kurban dimasukin boleh ya. Kayak apa tuh super kurban boleh. Berutang untuk kurban udah tadi. Berkurban untuk yang meninggal tadi sudah saya sampaikan, niatkan dulu untuk yang hidup baru dibawa yang meninggal gitu ya. Kan numis maut batas ayat. Jadi cantelkan sama yang hidup. Udah gitu aja. Ke padanya udah gini udah pusing. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Kita berdoalah cukup dengan doa supaya berkah ya. Karena Rasulullah sudah bersabda ini dilingkupi sama malaikat, diturunkan rahmat, beri ketenangan. Kita berdoa minta itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita doakan keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Minta ampunan untuk mereka semua. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Minta rahmat untuk semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta kemurahan rizki, terutama supaya bisa kurban. Allahumma rzuqna rizqan katsiran kabiran halalan tayyiban kafafan mubarakan fi min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dharin wala nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga kami semua bisa kurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Berikanlah kemurahan rizki, kemakmuran kepada kami semua. Rabbi shrah lana umurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang baik di akhirat nanti, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.